Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 8 sampai 19. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 kita membaca responsoria. Saya membaca ayat yang 8, Bapak Ibu ayat yang 9 selanjutnya, dan ayat 17 kita bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kita bersama, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu, itu yang menjadi dasar khotbah kita pada siang hari ini. Saudaraku, siapa di antara kita di dalam ruangan ini yang hampir tidak punya masalah? Bisa tunjuk tangan? Siapa di antara kita di dalam ruangan ini yang hampir tidak punya masalah? Bahkan yang tidak punya pergumulan. Bisnis aman, Bu Pendeta. Pelanggan makin bertambah. Relasi-relasi aman. Aku sehat-sehat aja. Semua cicilan bisa kulunasi. Semua hutang bisa kubayar. Anak-anak gampang diatur. Istri tunduk. Bos baik. Bapak Ibu, kalau demikian puji Tuhan. Gak ada masalah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Namun saudara, kalau kita mau jujur saat ini, saya pikir gak ada kita yang tidak punya problem atau masalah. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kami sebagai hamba Tuhan paling tidak menyiapkan waktu sehari untuk tanya kabar jemaat yang sedang di dalam kondisi kelemahan tubuh. Bukankah itu masalah Bapak Ibu? Ketika anak di rumah tidak sesuai, sulit untuk diarahkan, apakah itu tidak masalah? Ketika usaha sudah banyak saingan, sudah banyak yang berbeda dengan kita, sehingga akhirnya pendapatan kita berbeda dari pendapatan yang sebelum-sebelumnya, bukankah itu masalah? Ketika suami tidak memahami kita, pasangan kita tidak memahami kita, bukankah itu masalah? Gaji nggak turun-turun, padahal aku sudah kerja. Masalah Bapak Ibu.
Dan saat ini pun kesehatan saya terganggu, itu juga masalah. Pergumulan, masalah, problem, Bapak Ibu, yang namanya orang hidup tidak akan terlepas dari itu semua. Saudaraku, ketika seseorang begitu banyak menanggung beban hidup, pergumulan, dan dia tidak mampu mengelolanya dengan baik, ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa jadi dia akan depresi. Rumah tangga yang begitu banyak bermasalah, ujung-ujungnya bisa bercerai. Gereja yang begitu banyak masalah, ujung-ujungnya bisa bubar. Bapak Ibu, depresi bahkan menghasilkan kegagalan dalam semua pergumulan yang kita hadapi. Bahkan sampai akhirnya kita mendengar ada yang bundir. Itu kenapa? Banyaknya masalah yang boleh dihadapi. Bapak Ibu, jangan kita berpikir yang punya masalah itu hanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang kita pikir punya segala sesuatunya, punya popularitas, punya kekuasaan, punya kemewahan, ujung-ujungnya kita mendengar mengakhiri hidupnya dengan cara mengenaskan. Foto di depan ini adalah orang yang sangat populer, bahkan sangat digandrungi oleh orang muda. Orang berpikir hidupnya sangat begitu nyaman, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Dia bunuh diri dengan memakai obat-obatan. Next. Nah, ini ada Marilyn Monroe, seorang aktris yang cantik. Setiap pria ingin menaklukkan hatinya, apapun dia punya. Tetapi catatan yang bisa kita dapat, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di usia 35 tahun. Masih produktif. Kenapa? Begitu banyak tekanan yang boleh dihadapinya di dalam dunia keartisannya. Nah, next. Kemudian pada tahun yang lalu ada seorang ibu di Pindrang, Sulawesi Selatan. Dia membunuh kedua anaknya dengan menyuruh meminum racun. Lalu akhirnya dia gantung diri dan habislah keluarga itu. Setelah diselidiki apa penyebabnya, ternyata semua kena tekanan ekonomi, kena tekanan hidup. Next. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu, jembatan Ampera sering dipakai orang untuk menyelesaikan masalahnya dengan masalah, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka search di Google, mengakhiri hidupnya di jembatan Ampera. Kenapa mengakhiri hidupnya di jembatan Ampera? Karena dia nggak sanggup lagi untuk menahan tekanan-tekanan di dalam hidupnya. Terakhir, next, ada seorang ibu yang berinisial IR. Dia nggak kuat karena suaminya terus berselingkuh dan ia mengakhiri hidupnya tetapi bisa digagalkan. Nah Bapak Ibu, persoalannya apa yang membuat seseorang tidak kuat di dalam menahan semua pergumulan hidupnya? Karena kadangkala yang sering kita lihat adalah awan yang gelap, yang sering kita lihat adalah kabut yang gelap, yang sering kita lihat adalah hujan yang deras, yang sering kita lihat adalah petir, sehingga akhirnya kita tidak melihat bahwa di balik itu semua ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Nah Bapak Ibu, dalam semua goncangan-goncangan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebenarnya ada tangan Tuhan yang akan menopang kita, yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Tetapi kenapa itu tidak bisa terlihat Bapak Ibu? Kenapa yang bisa kita lihat hanyalah awan gelap? Kenapa yang bisa kita lihat hanyalah badai? Kenapa yang hanya bisa kita lihat adalah kilat yang menyambar-nyambar? Sehingga akhirnya kita nggak ada semangat untuk hidup. Sehingga akhirnya yang kita lakukan adalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan kehidupan. Bahkan akhirnya kita mengakhiri hidup. Nah saudaraku, kenapa kita tidak bisa melihat tangan Tuhan di balik semua goncangan-goncangan kehidupan kita? Yang pertama sekali Bapak Ibu adalah kena keberdosaan kita. Mari kita lihat Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu.
Kejadian 6 ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah Bapak Ibu, yang tidak bisa, yang membutakan mata rohani kita bahwa ada sesuatu kekuatan yang disediakan Tuhan bagi kita ketika kita menanggungnya, yang membuat kita tidak bisa melihat itu adalah keberdosaan kita. Bapak Ibu, mari kita melihat latar belakang dari air bah ini. Ini adalah kisah daripada air bah, di mana Tuhan benar-benar merancangkan satu kekaan bagi umat yang sudah diciptakannya sedemikian rupa. Saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian 1, di situ dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan melihat itu semua baik. Tetapi di pasal 6 ini Bapak Ibu, Tuhan merencanakan bencana yang besar untuk yang sudah diciptakannya dengan baik, itu bahkan manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Nah saudaraku yang terkasih, apa yang membuat mata rohani kita tidak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan? Keberdosaan kita Bapak Ibu. Keberdosaan kita. Saudara, ada kalanya beban-beban hidup yang kita alami malah justru bukan membuat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Beban-beban hidup itu malah justru membuat kita lebih menjauh daripada Tuhan. Tetapi ada juga ketika orang mengalami beban hidup yang berat, dia datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mendatangkan air bah ini jelas sebagai teguran kepada umat pada waktu itu karena kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu apa implikasinya bagi kita? Jangan-jangan rumah tanggaku hancur karena ada dosa di dalamnya. Jangan-jangan aku sakit karena ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan untuk hidupku. Jangan-jangan kehidupanku selalu tidak diberkati. Ada sesuatu yang mengganjal berkat itu untuk aku dapatkan. Bapak Ibu, ketika saya sakit ataupun mengalami kegagalan, yang saya lakukan adalah saya evaluasi diri. Ketika sesuatu pelayanan saya gagal, yang saya lakukan adalah mengkoreksi diri saya. Apa yang salah? Merenungkan, kenapa Tuhan kau izinkan? Saudaraku yang terkasih, dosa membuat kita tidak bisa melihat bahwa ada kekuatan, ada tangan Tuhan yang bisa menolong kita untuk melewati semua pergumulan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ada satu keluarga yang pernah kami layani di satu tempat. Tidak henti-hentinya dia menceritakan keburukan dari suaminya, ketidakpuasannya kepada suaminya. Nah Bapak Ibu, akhirnya pada waktu itu hampir kepada mau mengakhiri rumah tangga, tapi puji Tuhan Roh Kudus bekerja sehingga itu tidak terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, keberdosaan kita bisa membutakan mata rohani kita untuk melihat ada pelangi yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tidak ada pertobatan. Mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ayat 6 dan 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi,
baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa Allah telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, ada berapa kali Tuhan mengatakan Tuhan menyesal menciptakan manusia, Tuhan berencana untuk menghapuskan kehidupan di tengah-tengah dunia. Nah, ini artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi waktu, tetapi ketika Tuhan melihat ternyata hati manusia itu lebih cenderung kepada dosa, sehingga Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan manusia dan segala isi yang ada di dunia ini. Namun Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi walaupun begitu banyaknya manusia, pada waktu itu ternyata masih ada yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, kita tahu kita di jalan yang salah, tetapi kita melakukan terus kesalahan kita tidak mengalami pertobatan, kita tidak merenung, kita tidak merendahkan diri kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kebinasaan, maka yang terjadi adalah kegagalan-kegagalan. Nah Bapak Ibu, ketika persoalan pergumulan, Allah menginginkan pertobatan di situ. Pertobatan ini artinya apa Bapak Ibu? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu menjalani, aku lemah, aku butuh Engkau. Itu artinya merendahkan diri Bapak Ibu. Ada pertobatan sehingga Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di masa-masa lain ini Allah menginginkan kita untuk semakin mengevaluasi diri, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Masa-masa lain ini, masa-masa prapaskah ini adalah masa-masa kita sama-sama merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan, bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan, sudah sejauh apa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kami dengan Pak Pendeta sama sedang melatih jasmani kami, bahkan rohani kami untuk hidup lebih saleh lagi di hadapan Tuhan. Gak mungkin kita hidup saleh Bu Pendeta, siapa bilang? Hanya tinggal kemauan Bapak Ibu. Hidup saleh Bapak Ibu dalam arti kami mulai berpuasa. Dari hari Rabu Abu kemarin kami sudah berpantang daging. Dan memang saya akui Bapak Ibu, kalau kita tidak teratur di dalam hidup kita, maka Tuhan kadangkala memberikan air bah dalam hidup kita. Itu benar firman Tuhan katakan. Sebagai alarm. Bapak Ibu, kemarin saya cek seminggu yang lalu, kolesterol saya naik 242. Asam urat saya tinggi Bapak Ibu. Itu kan warning. Tidak tertib di dalam hidup masalah makanan. Nah Bapak Ibu, masa-masa prapaskah ini Tuhan mau menginginkan hidup kita menjadi berkat. Tuhan mau menginginkan hidup kita berbahagia, menikmati hidup. Allah menginginkan kita kembali mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa Paskah ini kalau kita terlalu perhitungan, bertobatlah. Jangan terlalu pelit Bapak Ibu, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang mengatakan Tuhan sudah memberkati hidupku, tetapi ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan, kita menutup mata. Bapak Ibu, masa-masa prapaskah ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kehidupan kita bersama Tuhan, bagaimana kerohanian kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai 15. Ke-12 sampai 15, mari kita membaca bersama-sama. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya.
Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Bapak Ibu, mengapa kita tidak bisa melihat pelangi dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam persoalan? Karena kita terlalu fokus kepada persoalan kita, sehingga kita lupa ada janji Tuhan. Mengapa kita begitu sampai terpuruk ketika ada problem yang kita alami? Karena kita terlalu fokus kepada pergumulan itu, tidak melihat ada pelangi, ada janji Tuhan yang manis yang diberikan Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Nah saudaraku, Tuhan tidak hanya membinasakan, Tuhan tidak hanya menghancurkan, Tuhan tidak hanya menunjukkan malapetaka, tetapi dalam kisah ini Tuhan memberi janji, Tuhan memperbaiki segala sesuatunya. Di dalam Kejadian Dia sudah menciptakan segala sesuatunya baik, tetapi keberdosaan membuat Tuhan memutuskan untuk memusnahkan segala isi bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, gunung pun itu sudah lenyap, yang ada hanya air. Benar-benar Tuhan sangat marah untuk semua keberdosaan yang manusia lakukan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, berita gembiranya adalah Tuhan memberikan satu janji. Tuhan memperbaiki, Tuhan memberikan kehidupan kembali. Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia bukan hanya membinasakan, Dia bukan hanya mencelakakan, Dia bukan hanya menghukum, tetapi Dia memperbaiki dan mau memulai dengan hal yang baik. Dia melihat keluarga Nuh ini adalah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, sehingga Tuhan mau mengatakan keluarga Nuh inilah yang Tuhan harapkan untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Walaupun memang kalau kita melihat, memang dunia sudah tercemar oleh yang namanya dosa. Bapak Ibu, berita gembiranya adalah Tuhan tetap memberikan janji. Persoalannya adalah kita tidak mengingat, bahkan tidak percaya kepada janji Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di dalam perjanjian lama Dia mengatakan, aku akan memberikan engkau Mesias. Lalu rentang waktu yang panjang, Tuhan menepati janjinya. Yesus datang. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada janji-janji Allah akan menjadi berkat. Persoalannya, percayakah kita kepada janji Tuhan itu yang bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua persoalan kehidupan kita? Atau kita hanya lebih fokus kepada persoalan kita, bahkan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu, tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang terkasih, memang di dalam kejadian ini Tuhan tidak mengatakan pelangi, tapi busur itu adalah pelangi. Mari kita buka Yeskiel 1 ayat 28. Yeskiel 1 ayat 28. Jikalau sudah ada yang menemukannya, silahkan Bapak Ibu untuk membaca bagi kita. Yeskiel 1 ayat 28. Silahkan. Yang sudah menemukannya, silahkan baca. Yeskiel 1 ayat 28. Boleh ditampilkan Yeskiel 1 ayat 28. Sekali lagi Bu, silakan dibaca. Silakan Nang. Yeskiel 1 ayat 28. Silakan Ibu.
Ya. Jadi ada busur. Busur itu kalau di dalam Yeskiel 1 disebut pelangi. Bapak Ibu, kalau kita melihat pelangi senang ya. Hujan deras, hujan petir, tapi sudah angin berlalu, lalu kita lihat pelangi di awan, senang ya Bapak Ibu ya. Ya, warnanya yang begitu indah. Terakhir ayat Wahyu 4 ayat 3 kita baca bersama-sama. Wahyu 4 ayat 3. Kita baca bersama-sama Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yapis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ini menunjukkan satu kemenangan, ini menunjukkan satu kenyamanan, ini menunjukkan satu berkat ketika kita bisa melihat janji Tuhan seperti pelangi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak melihat pelangi itu? Pertama, karena keberdosaan kita. Yang kedua, bagaimana pertobatan kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa janji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.